nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya di sini bisa menyampaikan tausiah dalam keadaan sehat walafiat, dan para pendengar semuanya dimanapun Anda berada, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam yang selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi revolusioner dunia dengan dakwanya bisa mengubah kaum yang biadab menjadi kaum yang beradab, jalan yang gelap gulita menjadi jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Para pendengar dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapakah itu? Yaitu bulan Ramadan. Jujur banget nih, kalau di rumahku mau ada tamu, pasti persiapannya itu panjang banget gitu ya, apalagi tamu spesial. Dari masak gitu, mama saya biasanya masak, membuatkan makanan, kue, terus membuatkan minuman, bersih-bersih ruang tamu, halaman dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tamu kita senang, berkunjung ke rumah kita tuh senang gitu ya, merasa dijamu gitu kan, dia memuliakan tamu. Apalagi tamu yang mau datang ini adalah bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terus mengapa sih Dela kita kok harus mempersiapkan bulan Ramadan ini? Kita harus menyambut bulan Ramadan ini. Pasti bertanya-tanya kan, terus kalau nggak dipersiapkan kan nggak apa-apa, terus mengapa kayak gitu, bertanya-tanya. Yang pertama, kita mengikuti sunnah Rasul dan sahabat. Yang kedua, kemuliaan dan keutamaan. Dan yang ketiga, syiar Islam. Yang keempat, agar kita bisa mengisi bulan Ramadan lebih baik lagi. Terus kapan kita harus mempersiapkannya? Kita menyiapkannya itu sebelum Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan, dan lebih cepat lebih baik. Apa yang harus kita siapkan sih? Yang pertama, jazadiyah, jasad kita ya, jasmani. Apalagi sekarang tuh di masa pandemi, kita harus menjaga imunitas tubuh kita, iman gitu ya. Itu sangat sesuatu hal yang sangat penting di masa kini gitu. Kita harus menjaga kesehatan kita. Yang kedua ada fikir kita. Yang ketiga ruhiyah, rohani kita. Dan yang keempat adalah maliyah, harta kita. Jadi kita menabung untuk infak gitu. Kalau misalnya dikasih ibunya uang sehari 15.000, yang 5.000 ditabung untuk infak gitu. Terus bagaimana sih cara menyiapkannya gitu ya? Dengan cara kita mengoptimalkan ibadah kita, menghidupkan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Yang pertama itu shaum sunnah. Mungkin bulan kemarin aku shaumnya cuman hari Senin aja, itu pun sebulan sekali. Sekarang ditambah sama Kamis, Senin Kamis. Kalau 4 minggu berturut-turut alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa juga kita harus berusaha, step by step kita tambah terus gitu ya. Sabar, karena semuanya butuh proses teman-teman. Yang kedua itu memperbanyak tilawah Al-Quran.
Jadi kita harus memperbanyak tilawah Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, karena bulan Ramadan itu dimana bulan turunnya Al-Quran gitu ya. Mungkin waktu luang, ada waktu luang yang biasanya kita gunakan untuk bersosial media, scroll gitu ya, stalker, FYP, TikTok dan lain sebagainya, kita kurangin untuk tilawah Al-Quran gitu. Dikurangin, nggak apa-apa, nggak harus aku pokoknya nggak boleh buka TikTok, jangan gitu teman-teman. Kita semuanya butuh proses, jadi pelan-pelan aja gitu. Kita tambahkan agenda tilawah Al-Quran gitu di dalam yang biasanya scroll TikTok, terus IG atau Facebook, mungkin YouTube, tambahi untuk adalah sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan, kita harus meningkatkan lagi sholat sunnah kita yang biasanya jarang-jarang lebih diseringkan. Jadi yang biasanya enggak sama sekali, ayo mulai untuk sholat sunnah. Yang biasanya dilakukan lebih diistiqomahkan lagi. Aduh, aku paling sulit deh kalau disuruh tahajud gitu. Kenapa? Gak bisa bangun. Ada nggak yang seperti itu? Ayo ngaku. Jadi kan ada alarm ya, bisa alarm. Kalau enggak kita juga minta tolong alarm alam, ibu kita, ayah, kakak, orang-orang rumah, minta tolong untuk dibangunkan. Kalau tidak bisa dibangunkan, berusaha belajar. Memang semuanya itu terpaksa. Terus yang keempat adalah membayar infak. Kenapa kok kita harus membayar infak? Sebelum datangnya bulan Ramadan, kita harus membiasakan diri kita untuk membayar infak. Infak itu tidak harus berupa uang. Kita memberi ilmu, terus memberi pengetahuan, itu juga termasuk infak. Dan yang kelima, membayar hutang. Sebelum datangnya bulan Ramadan, kita harus membayar hutang. Mengapa demikian? Hutang tidak hanya hutang uang, hutang barang atau dan lain sebagainya. Hutang puasa, jadi para pendengar dimanapun Anda berada, bagi yang perempuan yang memiliki hutang puasa mungkin Ramadan kemarin, yang hutang belum dibayar, segera dibayar sebelum datangnya bulan Ramadan ini. Yang punya hutang uang juga, kenapa kok harus diselesaikan perhutangannya sebelum bulan Ramadan? Ramadan bulan suci, janganlah diloda-lodai. Kita waktunya fokus untuk ibadah, jangan fokus untuk mengurusi hutang. Jadi waktunya Ramadan, misal nih aku sekarang utang, mau beli cilok gak bawa uang, hutang ya. Aku hutang ya, tak bayar wes, janji sebelum bulan Ramadan tak bayar. Ternyata aku lupa, yang hutangi marah-marah ke rumah. Wah, terus gak utangin dan lain sebagainya, kan timbullah konflik, padahal di bulan puasa kan nggak enak, ya nggak lucu jadinya. Jadi kita harus menyelesaikan masalah kita sebelum bulan Ramadan. Ayo dibayar, biar ketika kita Ramadan tidak punya tanggungan lagi. Dan yang terakhir adalah kita memperdalam ilmu agama kita, yang lebih kita dalam tentang fikih puasa. Kita sekarang enak belajar itu tidak hanya di sekolah saja. Bisa ada YouTube, Google, Instagram, TikTok. Di TikTok itu kan banyak konten-konten yang gak hanya ampun bang jago dan lain sebagainya. Juga ada konten dakwah. Kita searching aja tentang konten-konten Islami yang lebih bermanfaat. Jadi para hadirin sekalian, marilah kita sambut bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan hati ikhlas, dengan lapang dada, dengan penuh semangat. Karena kita tidak tahu tahun depan, Ramadan tahun depan apakah kita masih dipertemukan. Ramadan ini apakah kita masih dipertemukan. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kita. Kalau kita tidak mau berubah, apa akan kita kerjakan perubahan? Marilah untuk menyambut Ramadan ini, bulan suci, bulan yang penuh berkah,
menjaga jarak dan mencuci tangan. Mbak Lala ke Wonogiri, dia sendirian naik taksi. Saya Dela pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Undur maqalah wala tandur maqalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.